semua sahabat bahkan keluarganya tidak mengakui, karena mau bicara ngaku sama siapa? Wong hamil memang tidak ada yang menghamili. Dia rela atas keputusan Allah. Jadi jangan mengatakan beriman kalau kita nggak terus ujiannya. Paham? Mudah-mudahan jangan sampai ujian seperti Siti Maryam. Konslet. Betul. Kalau kamu punya anak umur 16 terus hamil, perempuan, tapi nggak ada yang ngambilin, kira-kira gimana? Kamu usir atau bagaimana? Kamu pukul, suruh ngaku sama siapa? Sanggup? Bapak ibunya pun gak sanggup melihat anaknya hamil tanpa orang tua. Yang kedua, kesabarannya. Persiapkan itu. Terimalah apa yang menimpa pada dirimu, sesungguhnya itu adalah ujian bagimu. Yang kedua, ini kalau untuk perempuan. Yang ketiga, simbolis daripada istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah. Ini simbolnya istri Nabi SAW adalah pengorbanan dan perjuangannya. Kemampuan Siti Khadijah yang tidak dimiliki dari wanita yang bagaimanapun. Tidak ada wanita yang paling dicintai semasa itu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, titip Jibril, aku titip salam kepada Siti Khadijatil Kubra. Tidak ada satupun wanita yang mendapatkan salam dari Allah kecuali Siti Khadijah. Sampaikan salamku kepada Siti Khadijah. Allahu Akbar. Kamu sama mertua saja belum tentu dikirimi salam. Sama tantemu saja belum tentu kamu dikirimi salam. Sama saudaramu pun belum tentu kamu dikirimi salam. Bagaimana Allah memberikan salam kepada Siti Khadijah? Ketiga, karena semua harta dan miliknya dan dirinya tidak untuk siapa-siapa kecuali Allah dan Rasulnya. Itu ilmunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa yang berasal dari Allah kembali semua kepada Allah. Ini yang ketiga, maka disebut Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang beriman. Ini Siti Khadijatil Kubra. Kubra itu besar, wanita besar, ibunya orang beriman yang harus patut mengikuti Siti Khadijah. Sampai habis rumahnya demi Allah dan Rasulullah. Dari seorang putri raja, dari raja sampai menjadi yang dimakan roti kering, bahkan tidur di bebatuan. Sampai saat itu bagaimana? Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, demam yang tinggi, musim dingin. Kalau di Mekah itu musim dingin itu bisa sampai 15-19 derajat, yang bisa membuat pori-pori pecah.
Demikian sampai diselimuti, tetap menggigil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dipeluk rapat oleh Siti Khadijah agar hangat badannya, tapi tidak berubah, semakin menggigil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Menangis Siti Khadijah, engkau adalah penghulu dunia dan alam, tapi mengapa engkau masih diuji oleh Allah yang demikian kekurangan, kelaparan, kemiskinan, bahkan sampai sakit yang demikian, wahai Rasulullah? Bukankah semuanya masuk surga itu berdasarkan izinmu? Bahkan semua nabi tidak akan bisa masuk, tapi saja masih engkau diuji oleh Allah demikian. Nangis. Tetesan Siti Khadijah sampai di bibir Rasulullah. Bangun yang namanya Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW karena ada tetesan. Mengapa engkau menangis ya Khod? Wahai istriku yang paling setia dan mengabdi kepada Allah dan Rasul. Mengapa engkau menangis? Karena aku melihat engkau demikian ya Rasulullah. Melihat yang demikian itu tidak tega Rasulullah. Maka izinkanlah aku ya Rasulullah, karena sudah tidak ada lagi kayu bakar, tidak ada lagi yang kami bakar, tidak ada yang kami masak, karena sangat musim dingin yang sangat. Relakanlah aku wahai Rasulullah, asal engkau senang dan bahagia. Apa yang kau lakukan ya Khadijah? Izinkanlah aku memotong kakiku dan tanganku untuk jadi bahan bakar agar kau hangat. Izinkan aku memotong pahaku, tulangku, tanganku, agar aku bisa membakar di sebelahmu, agar engkau itu menjadi hangat tubuhmu ya Rasulullah. Tambah menangis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian sampai setianya istrinya Nabi Muhammad SAW, sampai rela kaki tulangnya menjadi arang atau bahan bakar. Maka dicegah sama Rasulullah, tidak demikian, cukup sebaik-baik penolong adalah Allah, sebaik penyembuh adalah Allah. Ini pengorbanan dan perjuangan Siti Khadijah ini mendapatkan salam dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan salam dari Allah. Kemuliaan yang demikian itu yang tidak dimiliki bagi siapapun. Dan tentu kita bertanya, Siti Khadijah bukan nabi, seorang wanita solehah. Siti Asiyah pun bukan nabi, seorang wanita solehah. Siti Maryam pun bukan nabi, wanita solehah. Yang keempat, kemuliaan-kemuliaan ini diberikan contoh bagi suri tauladan orang-orang yang mengaku solehah, pelajaran yang berakal yang mau mengingatnya. Kemudian yang keempat adalah Sayyidatina Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, yang disebut biji matanya Nabi SAW. Kecantikan Siti Fatimah, asalnya Siti Fatimah ini adalah tetesan-tetesan dari bidadari yang di surga, duplikat bidadari yang bernama Fatimah di surga. Itu wujudnya adalah putri Nabi Muhammad SAW. Jadi sepertiga kecantikannya dari Fatimah dibagi seluruh dunia ini, ratu-ratu kecantikan dunia itu hanya sepertiga bagian dibagi seluruh dunia wanita yang cantik bagaimanapun. Kalau wanita cantik jangan lupa sama Siti
Fatimah. Hanya tetesan cahayanya Siti Fatimah sudah cantik. Makanya kalau orang merias pengantin pakai baca doa Fatimah, selawat Fatimah. Jadi nanti pengantinnya supaya pangling, ya. Yang buruk jadi bagus, yang setengah bagus jadi mancung, ya. Yang pesek jadi mancung, yang mancung jadi pesek. Itu semua merubah wajah pada saat dirias, karena itu ada pancaran dari nur Sayyidatina Fatimah. Sekarang tidak perlu membaca selawat Fatimah, tidak perlu baca doa Fatimah, masuk salon beres, alis cukur, ya, hidung tembel, ngerti, kukul babat, dihabiskan dengan salon. Bukan alami, kecantikannya bukan alami. Kalau kecantikan yang alami dari Nur Fatimah, bahkan merah wajahnya seperti jambu, pipinya, bibirnya seperti buah ceri, bibirnya buah ceri, matanya seperti bulan purnama. Masa sekarang kalau perempuan melihat matanya mata duita, bibirnya jedir, ngerasani wong tok, betul, pipinya beset semuanya. Ini bedanya, tapi disebut wanita soleha. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Siti Fatimah, amin. Yang perempuan, kenapa Siti Fatimah ini menjadi panutan dan petunjuk? Karena tidak bisa masuk surga manusia semua wanita kecuali harus melewati 4 wanita ini. Al-imamu nisa'ul jannah al-ula Siti Asyah, as-sani Siti Maryam, as-sulasa Siti Khadijah, arba Siti Fatimah. Pertama kali yang boleh menyentuh surga 4 ini imam-imam wanita solehah. Jadi kalau sembahyang tolong ditawasuli juga supaya kamu nanti di belakangnya Siti Fatimah. Di mana? Kenapa diikut? Udah cantik, ya. Siti Fatimah zuhud, tidak cinta dunia. Nah, ada semua ya. Yang satu kuat imannya, teguh prinsipnya, Siti Asyah, ya. Yang sabarnya luar biasa, Siti Maryam. Tahan bantingan, tahan fitnah, tahan apa? Tahan tak punya temen, gak ngereken. Yang ketiga, tahan dengan apa? Pengorbanannya, tidak peduli dirinya. Ada uang kasih Rasulullah, ada onta kasih sama Rasulullah, beli pedang Siti Khadijah, jual tanahnya, beli perisai, jual tokonya, semua dijual untuk Rasulullah. Maka Rasul bertanya, terus kemana lagi? Siapa yang menanggung engkau wahai Khadijah? Allah dan Rasulnya yang menjamin aku. Subhanallah. Di perjuangannya, pengorbanannya, penderitaannya, yang keempat zuhudnya. Jadi Sayyidah Fatimah ini bahkan nikah bajunya sobek semua,
kain yang kasar, bahkan terbuka terbelah tangannya dan kain. Maka mengambil jarum, 17 jarum itu diambil dari durinya pohon kurma, dijahit gini, nggak pakai benang, cuma nutup. Ini nikahnya dengan Sayyidina Ali karena jahat. Kalau sekarang, kalau anak kita nikah, utang no dhisik, engko buane balik. Pasangan terok yang besar, undangan yang banyak, supaya tamu